Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Diwa Junior dengan NIM 23020200131 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan model pembelajaran kreatif dalam mengekspresikan karya sastra siswa kelas 11 SMA. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran sastra saat ini masih banyak mengandalkan metode konvensional yang bersifat teoritis, di mana sebagian besar proses pembelajaran didominasi oleh ceramah dan penyampaian materi secara satu arah. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka seringkali merasa tidak terhubung dengan materi yang diajarkan. Selain itu, minimnya ruang bagi siswa untuk berkreasi dan mengekspresikan diri melalui karya sastra turut memperburuk keadaan ini. Pembelajaran sastra seharusnya lebih mendorong siswa untuk tidak hanya memahami teori sastra, tetapi juga mengapresiasi dan menciptakan karya sastra mereka sendiri. Namun, beberapa permasalahan dalam pembelajaran sastra tetap harus diatasi, seperti rendahnya minat siswa terhadap karya sastra. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dan mengapresiasi karya sastra dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, masih terbatasnya model pembelajaran yang mendukung ekspresi sastra juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk berimajinasi dan berkreasi, sekaligus memperkenalkan mereka pada berbagai jenis karya sastra yang relevan dengan kehidupan mereka. Pengembangan model pembelajaran kreatif memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Dengan adanya berbagai sumber dan media pembelajaran modern seperti teknologi digital dan platform daring, pembelajaran sastra dapat disajikan secara lebih menarik dan variatif. Selain itu, berbagai model pembelajaran inovatif yang berbasis kolaboratif dan interaksi dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kreativitas dalam pendidikan, diharapkan pembelajaran sastra akan menjadi lebih bermakna dan mampu menghasilkan siswa yang tidak hanya pandai dalam teori, tetapi juga mahir dalam menciptakan karya sastra yang orisinal. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan dan mendeskripsikan model pembelajaran kreatif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 11 dalam mengekspresikan karya sastra. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan model pembelajaran kreatif dalam pembelajaran sastra di kelas 11. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan model pembelajaran kreatif terhadap kemampuan siswa kelas 11 dalam mengekspresikan dan mengapresiasi karya sastra. Selanjutnya, model pembelajaran kreatif. Yang pertama itu ada karakteristik, yaitu meliputi inovasi, mendorong siswa menggunakan cara baru dalam berpikir, yaitu pembelajaran yang menyarankan siswa untuk menggunakan cara-cara baru dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, interaktif, yaitu diskusi, kolaboratif, dan proyek. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, kolaborasi, dan proyek. Yang ketiga, menarik dan menyenangkan, media yang relevan, yaitu pembelajaran yang tidak membosankan dengan menggunakan berbagai media atau teknologi yang relevan untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, fokus pada proses, yaitu eksperimen dan belajar dari kesalahan, yaitu mengutamakan proses pembelajaran daripada hanya hasil akhir, memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Yang kelima, berorientasi pada pengembangan diri, yaitu kebebasan untuk bereksplorasi ide-ide dan minat. Siswa diberikan kebebasan untuk bereksplorasi
mengeksplorasi ide-ide dan minat mereka secara kreatif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kreatif. Yang pertama, student-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai pusat dari kegiatan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan ide dan pemahaman mereka. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua ada active learning, pembelajaran aktif. Pembelajaran tidak hanya diandalkan ceramah, tetapi siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kegiatan kelompok, atau eksperimen. Hal ini meningkatkan kelibatan emosional dan kognitif siswa sehingga mereka lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, creative thinking, yaitu berpikir kreatif. Siswa didorong untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi atau ide-ide baru. Pembelajaran yang kreatif memberikan kebebasan bagi siswa untuk bereksperimen, mencoba pendekatan baru, dan mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Yang keempat, collaborative learning, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kreatif mendorong kerjasama antar siswa dengan bekerja dalam kelompok. Siswa dapat saling bertukar ide, memperluas perspektif, dan mengembangkan keterampilan sosial. Kolaboratif juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan tujuan pembelajaran. Yang kelima, experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran ini mengutamakan pengalaman langsung dalam proses belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk melibatkan kegiatan praktis untuk meningkatkan mereka mengaplikasikan teori dalam situasi nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran kreatif. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Guru menentukan tujuan pembelajaran, memiliki metode dan media yang akan digunakan, serta menyiapkan materi dan sumber daya yang diperlukan. Guru juga memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan dapat memicu minat siswa untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif mereka. Guru memfasilitasi siswa dalam kegiatan seperti diskusi, kelompok, proyek presentasi, atau eksperimen. Proses ini bersifat fleksibel dan interaktif, menyesuaikan dengan kebutuhan dan respons siswa. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi pada metode pembelajaran kreatif tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa. Guru menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan mereka dalam berpikir kreatif, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian portofolio, presentasi, atau tes yang berbasis pada penerapan kreativitas. Yang keempat, tahap tindak lanjut. Setelah evaluasi, guru memberikan umpan balik pada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Guru juga dapat memberikan kesempatan untuk refleksi, di mana siswa dapat merenungkan pengalaman belajar mereka yang merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Tahap ini penting untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan dan mendorong siswa untuk terus mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya ada pembelajaran sastra di SMA. Pembelajaran sastra di SMA memiliki tujuan untuk mengenal siswa pada berbagai bentuk karya sastra dan mengembangkan keterampilan mereka dalam mengapresiasi, mengekspresikan, serta menciptakan karya sastra. Definisi pembelajaran sastra mencakup usaha mengajarkan siswa tidak hanya tentang struktur dan teori sastra, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada pembacaan teks, tetapi juga pada kemampuan untuk menghubungkan karya sastra dengan kehidupan nyata, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun psikologis.
Tujuan pembelajaran sastra di SMA meliputi berbagai hal. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan karya sastra baik berupa prosa, puisi maupun drama. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan ekspresi siswa melalui tulisan atau lisan, baik dalam bentuk kritik sastra, analisis, atau diskusi. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam menciptakan karya sastra sehingga mereka tidak hanya mengonsumsi karya orang lain, tetapi juga dapat berkontribusi dalam dunia sastra. Dengan demikian, pembelajaran sastra bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang kritis, kreatif, dan sensitif terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung dalam karya sastra. Ruang lingkup pembelajaran sastra di SMA sangat luas. Pembelajaran ini mencakup berbagai jenis karya sastra seperti model cerpen, seperti novel, cerpen, puisi, drama, dan esai. Selain itu, ruang lingkup juga mencakup kajian tentang berbagai teori sastra, analisis struktur, dan gaya bahasa dalam sastra, serta pemahaman terhadap konteks sosial dan sejarah yang melatar belakangi menciptakan karya sastra. Pembelajaran sastra di SMA juga melibatkan pengajaran tentang keterampilan menulis sastra seperti menulis cerita pendek, puisi, dan naskah drama. Selanjutnya ada ekspresi sastra. Ekspresi sastra merujuk pada cara-cara pengungkapan atau penyampaian ide, perasaan, atau pengalaman melalui karya sastra. Sastra berfungsi sebagai media ekspresi bagi penulis atau pembaca untuk mengomunikasikan pikiran, emosi, atau pandangan hidup mereka pada masyarakat. Dalam konteks ini, ekspresi sastra bukan hanya tentang menulis atau menciptakan karya, tetapi juga tentang bagaimana karya tersebut dapat menyampaikan pesan dan menggugah perasaan atau pemikiran pembaca. Definisi ekspresi sastra mencakup penggunaan bahasa yang artistik atau imajinatif untuk menyampaikan gagasan yang mendalam dan kompleks. Ekspresi sastra memiliki jenis, yaitu yang pertama, ekspresi puisi. Puisi merupakan bentuk ekspresi sastra yang paling padat dan imajinatif. Dalam puisi, kata-kata dipilih secara cermat dan seringkali mengandung makna ganda atau simbiolik. Puisi memungkinkan penulis untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan secara intens, seringkali menggunakan ritme meter dan gaya bahasa khas seperti metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Ekspresi puisi dapat mencakup tema-tema seperti cinta, kesedihan, keindahan alam, atau refleksi eksistensial. Yang kedua, ekspresi prosa. Prosa adalah bentuk ekspresi sastra yang lebih luas dan lebih langsung dibandingkan puisi. Prosa terdiri dari narasi atau cerita yang dapat ditemukan dalam novel, cerpen, atau esai. Berbeda dengan puisi yang lebih fokus pada bentuk dan bunyi. Prosa lebih menekankan dan mengembangkan karakter, alur, dan tema. Dalam prosa, pengarang menggunakan ide dan perasaan melalui cerita yang lebih terstruktur, lengkap dengan dialog dan deskripsi. Yang ketiga, ada ekspresi drama. Drama adalah bentuk ekspresi sastra yang ditulis untuk dipresentasikan di atas panggung. Drama menggabungkan unsur teks, aksi, dan pertunjukan visual untuk menyampaikan cerita. Karakter dan dialog dalam drama berfungsi untuk menyampaikan tema, emosi, dan konflik yang ada dalam cerita. Ekspresi drama seringkali lebih berfokus pada interaksi antar karakter dan bagaimana mereka mengatasi atau terlibat dalam konflik yang ada. Yang keempat, ada ekspresi sastra digital. Ekspresi sastra digital adalah bentuk ekspresi sastra yang menggunakan teknologi digital seperti media untuk menciptakan dan menyebarkan karya sastra. Bentuk ini mencakup karya sastra yang
ditulis dalam format digital seperti blog, cerita interaktif, atau puisi yang disajikan dalam bentuk visual atau multimedia. Sastra digital memungkinkan keterlibatan pembaca yang lebih aktif, seperti melalui kolaborasi dalam menulis cerita, memberikan komentar, dan berinteraksi langsung dengan konten. Berikutnya ada teknik pengembangan. Teknik pengembangan yang pertama ada teknik penulis kreatif. Teknik penulisan kreatif melibatkan penggunaan teknik dan gaya bahasa yang inovatif untuk menghasilkan karya sastra yang menarik dan orisinal. Teknik ini mencakup pembuatan karakter yang kuat, pengembangan alur cerita yang menarik, dan penggunaan bahasa yang imajinatif dan penuh makna. Puisi kreatif juga sering bereksperimen dengan struktur dan bentuk tulisan untuk menciptakan karya unik dan tidak biasa. Yang kedua, ada teknik pembacaan puisi. Ada teknik pembacaan karya sastra. Teknik ini melibatkan cara pembaca karya sastra dengan pemahaman yang mendalam dan apresiasi terhadap elemen-elemen sastra seperti tema, simbolisme, dan gaya bahasa. Pembaca tidak hanya membaca untuk memahami cerita, tetapi juga untuk menganalisis dan mengekspresi pesan atau nilai yang terkandung dalam teks. Pembaca karya sastra yang baik dapat membuka wawasan baru bagi pembaca dan membantu mereka memahami berbagai sudut pandang. Yang ketiga, ada teknik pementasan sastra. Pementasan sastra, terutama dalam bentuk drama, melibatkan teknik-teknik tertentu untuk membawa karya sastra ke atas panggung. Ini mencakup pengarahan, desain set, penggunaan properti, dan interpretasi karakter. Pengembangan sastra memberi kehidupan pada teks melalui visualisasi dan performa, menggunakan audiens merasakan emosi dan tema-tema yang mengandung dalam karya tersebut secara langsung. Yang keempat, teknik publikasi karya. Teknik publikasi karya sastra berkaitan dengan cara-cara untuk menyebarkan dan mempublikasikan karya sastra pada publik. Dalam dunia digital, saat ini publikasi karya sastra bisa dilaksanakan melalui platform online seperti blog, media sosial, atau e-books. Teknik ini juga mencakup promosi karya sastra melalui berbagai saluran untuk menjangkau audien yang lebih luas, serta mengelola hak cipta dan pengakuan bagi penulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umumnya, siswa mampu mengapresiasi dan mengekspresikan karya sastra dengan baik. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berbahasa reseptif. Siswa dapat memahami dan menganalisis berbagai jenis teks sastra. Tujuan khususnya mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, menganalisis makna dan pesan dalam karya sastra. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis karya sastra secara lisan dan tulisan. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses bertujuan untuk mengukur keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Salah satu metode yang digunakan adalah observasi aktivitas siswa. Guru memantau sejauh mana siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti membaca, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Selain itu, penilaian partisipasi dalam diskusi kelompok juga penting untuk menilai kemampuan siswa dalam berbagi ide, berdialog, dan menyampaikan pendapat mereka terkait karya sastra yang dibahas. Terakhir, evaluasi kemampuan kerja sama dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa dapat bekerja efektif dalam kelompok, saling membantu, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau menganalisis karya sastra bersama. Selanjutnya, penilaian hasil. Penilaian hasil bertujuan untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu bentuk penilaian hasil adalah tes tertulis pemahaman karya sastra yang menguji sejauh mana siswa memahami unsur-unsur dan makna yang terkandung dalam karya sastra yang dipelajari. Portofolio hasil analisis karya adalah penilaian yang
mengumpulkan hasil karya kerja siswa secara berkelanjutan seperti tulisan, analisis, atau esai sastra yang telah disusun, yang menunjukkan perkembangan kemampuan mereka dalam menganalisis karya sastra. Terakhir, unjuk kerja presentasi digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil analisis mereka secara lisan di depan karya kelas, serta kemampuan berkomunikasi dan menjelaskan dengan jelas dan sistematis. Selanjutnya, materi pembelajaran yang pertama ada jenisnya yaitu puisi, prosa, cerpen atau novel, dan drama. Aspek pembelajarannya menyimak karya sastra, mengekspresikan karya sastra, menganalisis karya sastra, dan mempresentasikan hasil analisis. Selanjutnya, media pembelajaran yaitu yang pertama ada visual. Visual itu mencakup PowerPoint presentasi, teks karya sastra, bagan atau diagram analisis. Yang kedua, audio. Itu mencakup rekaman pembacaan puisi, audio drama, musik pengiring. Yang ketiga, audio visual, yaitu mencakup video pementasan drama, film adaptasi karya sastra, dokumentasi pertunjukan karya sastra. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis terhadap pembelajaran karya di SMA, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran sastra yang saat ini digunakan masih terbilang konvensional dan berfokus pada teori saja. Sekarang kurang melibatkan siswa dalam proses kreatif, sehingga menghambat ekspresi dan kreativitas siswa dalam berkarya sastra. Siswa kelas 11 memiliki potensi kognitif yang matang untuk berpikir kritis, namun mereka membutuhkan mutu pembelajaran yang lebih menantang dan interaktif yang memungkinkan mereka mengekspresikan diri secara kreatif. Pengembangan metode pembelajaran kreatif seperti penggunaan metode diskusi, pembuatan karya sastra, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan mengoptimalkan kemampuan mereka dalam mengapresiasi sastra serta menciptakan karya sastra. Caranya, diperlukan pembaruan dalam metode pembelajaran sastra yang lebih kreatif, interaktif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan siswa yang mengekspresikan ide-ide mereka secara bebas. Guru diharapkan untuk lebih mengintegrasikan teknologi dan memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi melalui proyek karya yang lebih aplikatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Mari kita mulai langkah itu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.